Melanjutkan film sebelumnya, setelah Junbao atau Zhang Sanpeng mendirikan perguruan Wudang, ia memiliki 7 murid pertama yang disebut 7 pendekar butong. Dari ke-7 muridnya itu, ada satu murid yang sangat dicari para pendekar kungfu. Murid itu bernama Zhang Chuishan yang merupakan murid kelima dari Zhang Sanpeng. Alasannya dicari adalah karena ia menyimpan sebuah rahasia besar. Apakah rahasia besar itu? Berikut penjelasannya. Pada masa itu, dunia kungfu dihebohkan dengan 2 senjata sakti yang bernama Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga, yang dibuat dari leburan pedang sakti pemberian pendekar Raja Wali yang tak lain adalah Yoko. 2 senjata itu dimiliki sepasang ahli kungfu yang bernama Guo Jing dan Huang Rong, yang kemudian diwariskan kepada putrinya yang bernama Guo Xiang. 2 senjata itu pun disimpan oleh putrinya di perguruan Emei yang sudah ia dirikan. Selain sebagai pendiri perguruan itu, Guo Xiang juga merupakan teman baik dari Zhang Sanpeng. Menurut cerita, siapapun yang memiliki 2 senjata itu akan jadi penguasa dunia kungfu karena kesaktiannya. Namun sebenarnya, selain menyimpan kesaktian, 2 senjata itu juga memiliki rahasia besar yang tak banyak orang tahu. Yaitu, di dalam 2 senjata itu terdapat gulungan rahasia yang selama ini dianggap sudah hilang oleh semua orang. Di dalam Pedang Langit terdapat sebuah gulungan yang berisi taktik perang terbaik milik dinasti Song Yupei. Sementara di Golok Pembunuh Naga terdapat jurus kungfu terhebat yang bernama Jurus 9 Yin. Kedua gulungan itu bisa didapatkan dengan cara menghancurkan 2 senjata itu, yaitu dengan mengadu keduanya secara bersamaan. Meski gulungan itu tak banyak diketahui, para ahli kungfu tetap memperebutkan 2 senjata itu, yang akibatnya para ahli kungfu terpecah ke dalam 2 kubu. Kubu pertama yaitu kubu 6 perguruan terdiri dari perguruan Emei, Wudang, Shaolin, Kunlun, Kongton, dan Wahsan. Sementara kubu kedua disebut kultus Ming atau sekte iblis yang dipimpin 4 raja penjaga yaitu Dai Qixi, si Ratu Naga Ungu, Yin Tianzeng, si Raja Elang Putih, Si Sun, si Raja Singa Emas, dan Wei Yatsiu, si Raja Kelelawar Hijau. Saking bermusuhannya, kedua kubu ini pun membuat peraturan yang melarang setiap pengikutnya untuk berteman atau berhubungan dengan kubu lain. Selain kubu 6 perguruan dan sekte iblis, ada satu kubu lain yang memusuhi keduanya. Kubu ini adalah pemerintah dinasti Yuan yang ingin menghancurkan 2 kubu itu, karena dianggap tak mau bekerja sama dengan pemerintah. Untuk itu, pemerintah dinasti Yuan mengirim seorang bernama Cheng Kun menyusup ke perguruan Shaolin dan mengadu domba antara 6 perguruan dan sekte iblis. Selain menyusup ke perguruan Shaolin, Cheng Kun juga berhasil mendekati Raja Singa Emas dan menjadikannya sebagai murid. Cheng Kun lalu menghasutnya untuk menguasai sekte iblis dengan mengalahkan 3 raja penjaga di sektenya. Akibatnya, sekte iblis pun kehilangan 2 raja penjaganya yaitu Ratu Naga Ungu dan Raja Singa Emas karena perebutan kekuasaan di antara mereka. Alhasil, kekuatan sekte iblis pun semakin berkurang akibat diadu domba oleh Cheng Kun. Tak hanya itu, setelah Raja Singa Emas pergi dari sektenya, Cheng Kun lalu membunuh semua keluarganya, yang membuat Raja Singa Emas marah dan menuntut balas dengan mencuri golok pembunuh naga dan membunuh orang-orang tak berdosa. Setelah kejadian itu, Raja Singa Emas pun depresi dan memilih untuk melarikan diri. Akibatnya, ia pun diburu oleh semua perguruan. Namun, karena ia tak bisa ditemukan, kemarahan 6 perguruan pun berpindah pada sekte iblis. Alhasil, permusuhan di antara 2 kubu itu pun makin memanas akibat ulah Cheng Kun. Singkat cerita, di tengah pelariannya, Raja Singa Emas menculik Zhang Chuishan dan Yan Soso. Ia lalu membawa mereka berdua ke sebuah pulau rahasia tak berpenghuni. Sedikit penjelasan, Zhang Chuishan dan Yan Soso saat itu sudah menikah. Yan Soso adalah anak kandung dari Raja Elang Putih yang berbeda kubu dengan Zhang Chuishan. Namun, meski pernikahan antara 2 kubu itu dilarang, mereka tetap menikah dan memilih untuk kabur dari kubunya masing-masing. Di tengah pelarian mereka itulah, mereka bertemu Raja Singa Emas yang langsung menculik mereka. Awalnya, Raja Singa Emas menganggap mereka berdua sebagai musuh. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi akrab dan menganggap bahwa mereka adalah saudara. Bahkan, ketika anak Zhang Chuishan lahir, Raja Singa Emas menganggap anak itu sebagai anaknya. Ia pun diberi kesempatan untuk menamainya dengan nama mendiang anaknya yang dibunuh oleh Cheng Kun. Anak itu pun diberi nama Zhang Wuji. Sampai saat itu, para ahli kungfu khususnya 6 perguruan itu terus mencari keberadaan Raja Singa Emas. Yang menurut mereka, orang yang mengetahui keberadaan Raja Singa Emas adalah Zhang Chuishan dan istrinya. Itulah rahasia besar yang membuat Zhang Chuishan diburu para pendekar kungfu. Kembali pada cerita, setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, Zhang Chuishan bersama anak dan istrinya memutuskan untuk kembali ke Wudang.
untuk merayakan ulang tahun gurunya yang saat itu berusia 100 tahun. Namun, di tengah jalan mereka dihadang oleh tetua Xuan Ming yang bernama He Biweng dan Lu Zhangke, yang merupakan ahli kungfu yang bekerja untuk pemerintahan dinasti Yuan. Tanpa basa-basi, kedua tetua itu pun langsung menyerang Zhang Cuisan dan juga istrinya. Setelah berhasil menyandra Wuji, dua tetua itu memaksa Zhang Cuisan memberitahu keberadaan Raja Singa Emas. Namun, Zhang Cuisan menolaknya yang membuat mereka marah dan mengancam akan memukul Wuji dengan jurus tapak es. Sedikit penjelasan, jurus tapak es merupakan jurus yang bisa menutup aliran qi seseorang. Jika seseorang biasa terkena pukulan itu, aliran qi dalam tubuhnya akan tertutup. Akibatnya, orang yang terkena pukulan itu tak akan pernah bisa mempelajari jurus-jurus kungfu. Tak lama kemudian muncullah Junbao atau Zhang Sanpeng yang secara baik-baik meminta tetua Xuan Ming untuk mengembalikan Wuji. Namun, mereka malah menghina Zhang Sanpeng dan mengancam akan membunuhnya. Akibatnya, Zhang Sanpeng pun marah dan langsung menyerang mereka. Melihat kondisi Wuji yang terluka, Sanpeng mengajak mereka untuk mengobati Wuji di Wudang. Sesampainya di sana, Wuji langsung diobati, namun sayangnya ia tak bisa disembuhkan. Bersamaan dengan pengobatan itu, Wudang didatangi oleh 5 perguruan kungfu yang datang untuk memaksa Zhang Cuisan memberitahu keberadaan Raja Singa Emas. Mengetahui itu, saudara seperguruan Zhang Cuisan atau 7 pendekar butong secara halus mengusir rombongan itu. Namun, bukannya pergi, pemimpin dari perguruan Emei yang bernama Miju terus memaksa mereka untuk menyerahkan Zhang Cuisan dan istrinya. Hal itu pun membuat 7 pendekar butong marah, lalu pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Namun sayangnya, hanya dengan beberapa gerakan saja, semua pendekar butong berhasil dikalahkan. Itu semua karena Miju menggunakan pedang langit yang selama ini disimpan di perguruannya. Tak lama, Zhang Cuisan dan istrinya pun segera menemui Miju, yang langsung memaksa mereka untuk memberitahukan keberadaan Raja Singa Emas. Namun, Zhang Cuisan menolaknya yang membuat Miju marah dan langsung menyerang mereka. Meski Miju memiliki pedang langit dan kungfu yang hebat, namun Sanpeng dengan mudah melawannya. Bahkan, ia berhasil mengambil pedang langit dari tangan Miju. Sanpeng lalu mengatakan bahwa ia akan menyimpan pedang itu selama 7 tahun. Jika Miju ingin mengambilnya, maka 7 tahun lagi ia harus mengirimkan murid terbaiknya. Melihat sang guru ikut bertarung, Zhang Cuisan yang tak mau membahayakannya akhirnya maju ke hadapan semua perguruan. Seolah-olah ia akan memberitahu keberadaan Raja Singa Emas pada mereka. Namun ternyata Cuisan tak memberitahu mereka dan lebih memilih untuk bunuh diri. Setelah Cuisan meninggal, tanpa rasa bersalah, para tetua perguruan itu memaksa Yan Soso untuk memberitahu mereka. Namun, sama seperti suaminya, Yan Soso juga memilih untuk bunuh diri. Akhirnya, mereka berdua pun meninggal akibat keegoisan para tetua perguruan. Sebenarnya, alasan Cuisan dan istrinya melakukan itu adalah melindungi golok pembunuh naga. Jika mereka tahu keberadaan Raja Singa Emas, maka sudah pasti golok itu akan diambil. Yang hal itu akan menyebabkan permusuhan antara sekte iblis dan 6 perguruan menjadi semakin parah. Bahkan, dunia kungfu akan menjadi kacau jika hal itu sampai terjadi. Singkat cerita, bertahun-tahun setelah kejadian itu, Zhang Wuji tumbuh dewasa di bawah pengawasan Zhang Sanpeng, yang setiap harinya memberikan tenaga dalamnya untuk menghangatkan tubuh Wuji yang selalu kedinginan. Selain masalah tubuhnya itu, Sanpeng juga kesulitan untuk mengajari Wuji jurus Tai Chi. Semua itu diakibatkan oleh efek dari jurus tapak es yang pernah Wuji terima dari tetua Xuan Ming. Suatu ketika, Sanpeng berkata pada Wuji bahwa ia tak bisa memberikan tenaga dalamnya selamanya.
karena hal itu tak akan membuat Wuji sembuh dari efek samping jurus tapak es. Namun, ia mengatakan bahwa ada jurus kungfu yang dapat menyembuhkan Wuji dari penyakitnya, yaitu sebuah jurus yang telah lama hilang yang disebut jurus 9 yang. Sedikit penjelasan, jurus ini merupakan pasangan dari jurus 9 yin yang ada di dalam gulungan rahasia golok pembunuh naga. Sanpeng lalu menjelaskan hanya ada satu orang yang sudah menguasai jurus itu. Orang itu bernama Hugong Toutuo yang merupakan pengkhianat perguruan Shaolin. Namun sayangnya Toutuo sudah lama menghilang setelah dikalahkan Sanpeng dalam sebuah pertarungan. Sedikit penjelasan, Toutuo bisa menguasai jurus itu setelah mencuri sebuah gulungan yang berisi jurus 9 yang ada di perguruan Shaolin. Gulungan itu adalah gulungan yang sama yang pernah Sanpeng terima dari Master Yuan di film sebelumnya. Namun, Sanpeng hanya mempelajari setengahnya yang menghasilkan bela diri baru yaitu Tai Chi, sementara Toutuo mempelajari semuanya dan berhasil menguasainya. Sebenarnya, saat Sanpeng dan Toutuo bertarung, seharusnya Toutuo lah pemenangnya, karena jurus 9 yang jauh lebih hebat dari jurus Tai Chi. Namun, menurut Sanpeng, alasan Toutuo kalah dalam pertarungan itu adalah karena Toutuo sudah tak perjaka. Di film ini, Sanpeng meyakini jika seorang ahli kungfu sudah tidak perjaka, maka kemampuan kungfunya tak akan maksimal. Itulah alasannya Toutuo bisa dikalahkan oleh Zhang Sanpeng. Kembali pada cerita, di tengah obrolan mereka datanglah seorang murid Wudang yang bernama Song Qingsu. Sama seperti Wuji, ia merupakan anak dari salah satu 7 pendekar butong yang bernama Song Yuan Qiao. Qingsu mengabari bahwa Wudang didatangi seorang utusan dari perguruan Emei. Utusan itu bernama Chou Chiu yang merupakan murid terbaik dari Meiju. Tujuan kedatangannya tidak lain adalah untuk mengambil pedang langit yang dulu Sanpeng ambil dari tangan Meiju. Akhirnya, pedang langit pun dikembalikan sesuai janji Sanpeng. Karena Chou Chiu dianggap perempuan yang baik, Sanpeng pun memberinya kesempatan untuk berlatih pedang di perguruannya. Beberapa waktu kemudian, Qingsu dipanggil oleh para pendekar butong. Mereka memberitahu bahwa dalam 3 bulan ini, Master Sanpeng dan para pendekar butong akan pergi untuk memperdalam jurus-jurus Tai Chi. Untuk itu, mereka menugaskan Qingsu untuk memimpin Wudang selama mereka pergi. Singkat cerita, setelah kepergian Sanpeng dan para pendekar butong, Qingsu dan Chou Chiu sengaja bersekongkol untuk mengerjai Wuji. Ternyata selama ini Qingsu merasa iri karena Master Sanpeng lebih menyayangi Wuji dari dirinya. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melampiaskan rasa irinya kepada Zhang Wuji. Karena merasa dikerjai, Wuji pun akhirnya marah, namun Qingsu dan yang lain langsung memukulinya. Di saat itulah muncul seorang perempuan dari sekte iblis yang bernama Xiu Qiu. Ia datang ke sana untuk mencari pedang langit dan memutuskan rantai di tangannya. Melihat Wuji dipukuli, tanpa pikir panjang, Xiu Qiu pun langsung membantunya. Di saat Xiu Qiu mulai terdesak, Wuji pun datang dan langsung mengajaknya untuk kabur. Namun sayangnya, pelarian mereka terhenti karena dihadang oleh sebuah jurang. Melihat mereka terpojok, tanpa belas kasihan, Chou Chiu langsung menyerang mereka dengan pedang langit. Akhirnya, Wuji dan Xiu Qiu pun terjatuh ke dalam jurang itu. Beruntungnya, mereka berdua selamat meski jurang itu sangat dalam. Di scene ini, Xiu Qiu mulai menghormati Wuji setelah mengetahui bahwa Wuji adalah cucu Raja Elang Putih. Ia pun menceritakan soal rantai yang selama ini membelenggu tangannya, yang merupakan hukuman dari para tetua sekte iblis atas kelancangannya yang berusaha masuk ke tempat rahasia milik sekte iblis. Di tengah obrolan itu, mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang pria tua yang terikat pada sebuah batu.
Ternyata dia adalah Hugong Toutuo, penguasa jurus 9 yang pernah dikalahkan oleh Zhang Sanpeng. Mengetahui Wuji adalah murid Sanpeng, Toutuo langsung mengatakan bahwa ia sangat dendam pada gurunya yang sudah mengalahkannya dan membuat ia tak mampu lagi untuk berjalan. Sebenarnya penyebab Toutuo tak bisa berjalan bukan karena Sanpeng, akan tetapi karena tulang punggungnya patah saat ia terjun setelah dikalahkan oleh Sanpeng. Di saat itu, secara tiba-tiba tubuh Wuji kedinginan akibat efek samping dari jurus tapak es. Mengetahui itu, Toutuo mengatakan bahwa ia bisa menyembuhkannya dengan mengajari jurus 9 yang. Namun syaratnya, Wuji harus menghina gurunya yang selama ini sangat dibenci oleh Toutuo. Mendengar itu, Wuji langsung menolaknya yang membuat Toutuo marah dan pergi meninggalkan mereka. Akhirnya, Wuji pun melewati malam itu meski hawa dingin di tubuhnya hampir membunuhnya. Keesokan harinya, Wuji kembali pulih setelah Xiu Qiu memeluknya semalaman. Tak lama, mereka kembali dihampiri oleh Toutuo yang menawarinya untuk menjadi murid dan mengkhianati Wudang. Mendengar itu, Wuji dan Xiu Qiu pun sepakat untuk menipu Toutuo demi mempelajari jurus itu. Kemudian, Wuji berpura-pura tak mau mempelajari jurus itu dengan alasan akan mempermalukan dirinya sendiri di depan gurunya. Selain itu, Wuji juga mengatakan bagaimanapun Toutuo memaksanya, ia tak akan mau mempelajari jurus itu. Mendengar itu, tanpa curiga sedikit pun, Toutuo malah merasa tertantang untuk memaksa Wuji mempelajari jurus-jurusnya. Kemudian, ia pun mulai memaksa Wuji mempelajari jurus 9 yang. Singkat cerita, 3 bulan kemudian Wuji pada akhirnya berhasil menguasai jurus itu, yang membuat dirinya sembuh dan memiliki kemampuan kungfu yang sangat hebat. Toutuo mengatakan bahwa mulai saat itu Wuji akan menjadi yang terkuat dan akan sangat sulit untuk dikalahkan. Tak hanya itu, Wuji pun akan dengan mudah mempelajari setiap jurus kungfu yang ia inginkan. Toutuo mengira setelah menguasai jurus itu, Wuji akan merasa malu karena menjadi murid dari musuh gurunya. Namun ternyata Wuji malah berterima kasih dan mengatakan bahwa ia sengaja berpura-pura agar Toutuo mau mengajarinya. Mendengar itu, Toutuo pun marah dan langsung menyerang Wuji. Setelah Toutuo kalah, Wuji meminta maaf dan berjanji akan kembali lagi setelah urusannya selesai. Setelah itu, ia dan Xiu Qiu pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, Wuji mengatakan bahwa ia tak akan kembali lagi ke Wudang. Akan tetapi, ia akan pergi menuju puncak terang untuk menemui kakek kandungnya. Sementara itu, di perguruan Wudang, setelah para tetua kembali, King Su dan Chou Qiu berbohong pada mereka. Ia mengatakan bahwa Wuji sudah dibunuh oleh Xiu Qiu. Mendengar itu, tanpa curiga sedikit pun, Sanpeng dan para tetua langsung mempercayainya. Kemudian, Sanpeng mengatakan bahwa tak lama lagi, kubu 6 perguruan akan menyerang sekte iblis di puncak terang. Sebagai anggota dari kubu itu, Sanpeng pun menugaskan para pendekar butong dan murid-muridnya untuk ikut dalam serangan itu. Kembali pada Wuji dan Xiu Qiu, ketika mereka sedang berada di sebuah kedai, mereka mendapat kabar bahwa kubu 6 perguruan akan melakukan penyerangan pada sekte iblis. Tak jauh dari tempat duduk mereka, orang-orang dari kubu pemerintah juga sedang membicarakan soal penyerangan itu. Di sini ini ada seorang perempuan yang sangat mirip dengan Ibu Wuji. Akan tetapi, meski keduanya mirip, mereka adalah karakter berbeda yang tak punya hubungan apapun dalam film ini. Ibu Wuji bernama Yan Soso, sementara perempuan di kedai itu bernama Zhao Min.
yang merupakan pemimpin dari kubu pemerintahan Yuan yang didampingi oleh Chen Kun dan dua tetua Xuanming. Ketika melihat tetua Xuanming, Wuji hampir terpancing untuk menghajar mereka. Namun untungnya, ia masih bisa menahan diri dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, di tempat berkumpulnya kubu 6 perguruan, mereka sedang merencanakan penyerangan pada sekte iblis esok hari. Di saat itu, Chen Kun mengatakan bahwa Raja Elang Putih belum mengetahui bahwa Wuji cucunya sudah meninggal. Untuk itu, Chen Kun berencana mengirim seseorang untuk berpura-pura menjadi Wuji dan membunuh Raja Elang Putih. Mendengar usulan itu, semua perguruan setuju kecuali perguruan Wudang. Para pendekar Butong mengatakan usul itu sangat tidak terhormat, apalagi menjadikan mendiang Wuji sebagai alat mereka. Di saat itulah muncul Raja Kelelawar Hijau yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan mereka. Melihat itu, Miju langsung menyerangnya, namun Raja Kelelawar Hijau berhasil kabur dari tempat itu. Setelah berhasil kabur, Raja Kelelawar Hijau segera menemui Raja Elang Putih. Ia lalu memberitahu soal rencana pembunuhan yang tadi ia dengar. Untuk itu, mereka pun memerintahkan para pasukan membunuh siapa saja yang mengaku sebagai Zhang Wuji. Keesokan harinya, kubu 6 perguruan terlihat sudah sampai di puncak terang. Kemudian, pertempuran antara dua kubu itu pun tak bisa dihindarkan. Tak jauh dari medan pertempuran, Wuji dan Xiu Qiu yang baru saja datang langsung dikepung oleh pasukan dari sekte iblis. Karena mengaku dirinya adalah Wuji, pasukan itu langsung menyerang mereka yang membuat mereka terpaksa ikut dalam pertempuran itu. Karena tak mau melukai pasukan sekte iblis, Xiu Qiu mengajak Wuji untuk kabur dan bersembunyi di sebuah tempat rahasia milik sekte iblis. Ternyata tempat itu adalah makam suci mantan pemimpin sekte iblis yang bernama Yang Dingtian. Di sana, tanpa sengaja mereka melihat Chen Kun yang sedang berbicara di hadapan jasad Yang Dingtian. Di scene ini, Wuji dan Xiu Qiu pun akhirnya tahu bahwa perseteruan antara 6 perguruan dan sekte iblis adalah ulah Chen Kun. Sedikit penjelasan, mantan pemimpin sekte iblis yang bernama Yang Dingtian menggunakan tempat itu untuk berlatih jurus kungfu yang bernama pergeseran langit dan bumi. Jurus itu adalah jurus paling sakti yang tak terkalahkan. Bahkan pedang langit dan golok pembunuh naga pun tak bisa mengalahkan jurus itu. Karena secara kekuatan jurus itu setingkat lebih tinggi dari jurus 9 Yang dan jurus 9 Yin. Namun sayangnya, ketika hampir menguasai jurus itu, Yang Dingtian mendapat kabar bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Chen Kun.
Akibatnya, ia tak bisa mengontrol energi dari jurus itu yang membuat dirinya terluka dan meninggal akibat lukanya. Setelah Yang Dingtian meninggal, istrinya pun merasa bersalah dan memutuskan untuk bunuh diri di sampingnya. Sementara itu, Cheng Kun yang mendapat kabar soal kematian selingkuhannya malah menuduh Yang Dingtian sebagai penyebabnya. Dan semenjak saat itu, Cheng Kun pun berjanji akan membalas Yang Dingtian dengan menghancurkan sekte iblisnya. Kembali pada cerita, setelah mengetahui semuanya, Wuji menghampiri Cheng Kun dan menanyakan alasan dirinya melakukan semua itu. Bukannya menjawab, Cheng Kun malah mengancam Wuji dan langsung menyerangnya. Setelah dikalahkan, Cheng Kun segera pergi meninggalkan tempat itu. Ketika Wuji akan mengejarnya, secara tiba-tiba semua pintu tertutup membuat mereka berdua terjebak di dalamnya. Di saat mereka mencari jalan keluar, tanpa disengaja mereka menemukan tulisan yang berisi jurus pergeseran langit dan bumi. Di sana dijelaskan jika seseorang ingin keluar dari tempat itu, maka ia harus menguasai jurus itu. Sebenarnya, untuk menguasai jurus itu, seseorang membutuhkan waktu selama 30 tahun. Namun, karena Wuji menguasai jurus 9 yang, ia hanya butuh 6 jam untuk menguasai jurus itu. Sementara itu, di luar makam suci, pertempuran antara dua kubu itu terus berlanjut. Ketika sekte iblis hampir kalah, para tetua perguruan memaksa Raja Elang Putih mengakhiri perlawanannya dengan bunuh diri. Mendengar itu, demi keselamatan anggota sektenya, Raja Elang Putih pun menerima paksaan itu. Namun, ketika ia akan bunuh diri, muncullah Zhang Wuji yang langsung menghentikannya. Di depan semuanya, Wuji menjelaskan bahwa perseteruan di antara mereka disebabkan oleh hasutan dari Cheng Kun, yang selama ini menyamar sebagai biksu Shaolin yang bernama Yuan Zhen. Mendengar itu, seorang biksu tak terima dan langsung menantang Wuji untuk bertarung. Lalu setelah itu, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Setelah si biksu dikalahkan, Miju dengan pedang langitnya juga maju untuk menantang Wuji. Meski harus melawan pedang langit, Wuji yang sudah menguasai jurus langit dan bumi langsung melawannya dan dengan mudah mengalahkannya. Namun sayangnya, karena kecurangan Miju dan Chou Chiu, Wuji berhasil ditusuk dengan pedang langit. Melihat Wuji tak berdaya, para tetua perguruan bermaksud untuk menyerangnya. Namun untungnya, para pendekar butong langsung menghalangi mereka. Setelah itu, Wuji memberikan pedang langit untuk diserahkan kembali pada Master Sanpeng. Singkat cerita, setelah pertempuran selesai, Wuji yang sudah menguasai jurus langit dan bumi diangkat sebagai pemimpin baru Sekte Iblis. Tak lama, Wuji mendapat kabar bahwa rombongan perguruan Wudang diserang dan ditangkap oleh para biksu. Ia dan yang lain pun segera ke TKP dan menemukan Yu Daiyan yang sudah tak berdaya. Daiyan yang merupakan 7 pendekar butong pun menjelaskan bahwa setelah para biksu berhasil meracuni mereka, mereka semua ditangkap kecuali dirinya.
Namun sayangnya, meski berhasil kabur, Dayan terluka parah setelah bertarung melawan para biksu. Mendengar itu, Wuji pun marah dan mengajak yang lainnya untuk segera pergi menuju perguruan Shaolin. Dalam perjalanan, Wuji yang melihat kondisi Dayan semakin parah mencoba untuk mencari obat dan juga tabib. Namun sayangnya, semua obat dan tabib yang ada telah dibeli dan dipekerjakan oleh seseorang. Mendengar itu, Wuji dan yang lainnya pun segera pergi menuju tempat orang itu. Sesampainya di sana, Wuji akhirnya tahu bahwa orang yang sudah membeli semua obat itu adalah Zhao Min, yang merupakan orang dari pemerintahan yang pernah bertemu dengannya di kedai. Tanpa diminta, Zhao Min langsung memberinya penawar dan pergi meninggalkan mereka. Meski sedikit ragu, Wuji tetap menerimanya dan berniat untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, sebelum mereka pergi, Raja Kelelawar Hijau mengambil sebuah pedang yang mirip dengan pedang langit. Ketika ia membukanya, pedang itu mengeluarkan wewangian yang dihirup oleh semuanya kecuali oleh Wuji dan Xiu Qiu. Melihat itu, Wuji pun semakin curiga bahwa Zhao Min sedang menjebak mereka. Demi keselamatan semuanya, Wuji pun meminta untuk segera pergi dari tempat itu. Dan benar saja, wewangian yang keluar dari pedang tadi berisi sebuah racun yang dapat melemahkan seseorang. Siapapun yang menghirup racun itu akan kehilangan kungfunya jika dalam 4 jam tak diberi penawarnya. Untuk itu, Wuji memutuskan akan menemui Zhao Min kembali dan meminta penawarnya. Sesampainya di sana, Wuji meminta obat penawarnya, namun Zhao Min menolaknya. Alhasil, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Dan pada akhirnya Zhao Min mengaku kalah dan memberikan penawar itu. Namun sebagai syaratnya, Wuji harus berjanji untuk memenuhi 3 permintaan dari Zhao Min. Singkat cerita, setelah semuanya pulih, Wuji mengajak semuanya melanjutkan perjalanan menuju perguruan Shaolin. Sesampainya di sana, Wuji dibuat terkejut setelah melihat puluhan murid Shaolin sudah tak bernyawa. Selain itu, Wuji juga menemukan pesan yang berisi ancaman akan menghancurkan Wudang setelah menghancurkan Shaolin. Untuk itu, ia dan Xiu Qiu pun segera pergi menuju perguruan Wudang. Sementara itu, di perguruan Wudang, Sanpeng didatangi seseorang yang berpura-pura sebagai biksu. Ia mengatakan bahwa sekte iblis menyerang perguruannya dan menculik para tetua. Mendengar itu, Sanpeng tak percaya begitu saja, lalu tiba-tiba si biksu gadungan itu berusaha membunuhnya. Namun untungnya, King Su segera datang dan langsung membunuh si biksu gadungan itu. Melihat King Su datang, Sanpeng langsung menanyakan keberadaan para pendekar Butong dan murid lainnya. Ia lalu menjawab bahwa semua sudah dibunuh oleh Wuji dan sekte iblis. Mendengar itu, Sanpeng kembali tak percaya, lalu tiba-tiba King Su si pengkhianat berhasil menusuk Sanpeng tepat di perutnya. Tak lama muncullah pasukan pemerintah dan tetua Xuanming yang langsung mengepung Sanpeng. Di sini ini Sanpeng akhirnya sadar bahwa konflik yang terjadi selama ini adalah ulah pemerintah. Kemudian para tetua Xuanming menawari Sanpeng untuk bergabung dengan pemerintah. Namun dengan tegas Sanpeng menolaknya dan siap bertarung meski sedang terluka. Alhasil pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Akibat luka di perutnya, Sanpeng mulai terdesak, namun untungnya Wuji dan Xiu Qiu datang dan langsung membantunya.
Ketika tetua Xuan Ming hampir kalah, muncullah Zhao Min yang langsung menagih janji pada Wu Ji. Ia lalu mengatakan bahwa dalam pertarungan itu, pertama, Wu Ji harus berjanji tidak menggunakan jurus 9 yang. Kedua, Wu Ji juga harus berjanji tidak menggunakan jurus langit dan bumi dalam pertarungan itu. Karena sudah berjanji, Wu Ji pun harus menepati janji itu. Kemudian, ia meminta Master San Peng untuk mengajarinya Tai Chi sambil bertarung. Mendengar itu, San Peng menyanggupinya karena ia tahu siapapun yang menguasai jurus 9 yang akan dengan mudah menguasai jurus lain. Akhirnya, Wu Ji pun melanjutkan pertarungan sambil mempelajari Tai Chi dari gurunya. OK，任不利讓，讓不利所錯嘅武林絕學太極拳，而家就教你一套。我100歲之後，太極陰陽有四光，光幽並開合虛實，內外身靜，意氣運行皆及身命，心靜有光，光幽並進得特別快。太極拳。OK， 太極拳只重其意，不你有9樣神功護體。拳，你忘記晒所有。Dan pada akhirnya dua tetua Xuan Ming itu berhasil dikalahkan. Atas kekalahannya itu, Zhao Min pun segera pergi sambil berkata bahwa ia sudah menangkap semua tetua perguruan. Jika Wu Ji ingin menyelamatkan mereka, maka Wu Ji harus menemui Zhao Min di pusat kota. Lalu setelah itu, film ini pun tamat.